Hukum filsafat pun dapat diterapkan bila kawatnya tidak lurus ya, tapi berbentuk busur lingkaran. Nah, kembali dituliskan bentuk filsafatnya seperti ini. Elemen arusnya adalah minimal 4pi IDL cross R dibagi R pangkat 3. Nah, kalau sebelumnya ilustrasi digambarkan dengan kawat, sekarang kawatnya jadi melengkung. Kita sebenarnya tidak peduli bagaimana bentuk kawatnya, selama bisa diintegralkan bersama satu, kita bisa program medan magnetiknya di setiap tempat. Nah, di sini aturan tangan kanan tetap berlaku untuk segmen ini ya, kita gambarkan. Tapi bila pada saat di sini gimana? Jadi kita bisa berikan ilustrasi. Nah, bila kita bahas segmennya di sini, ini sama aja. Jadi lingkarannya ada yang ini. Nah, bila kita bahas di sini, sama juga. Jadi lingkarannya ada ini. Jadi kalian lihat lingkaran ini akan menjadi seakan-akan jadi selubung ya, gitu. Nah, tidak lagi lurus seperti pada kawat lurus. Panjang lingkaran ini akan sejajar. Kalau ini enggak, lingkarannya akan berubah-ubah dari agak miring menjadi mendatar kemudian miring lagi. Gitu. Kira-kira demikian. Nah, aplikasinya adalah contohnya di sini. Jadi misalkan saya punya kawat lurus, misal kawat melengkung berbentuk busur lingkaran dari sini sampai sini ya. Kemudian saya bahas elemen ini dulu, idealnya. Nah, saya bahas di titik ini. Nah, vektor R adalah jarak terhadap titik dari titik amat relatif terhadap sumbernya, yaitu kawat arus. Nah, ini hati-hati bahwa yang disebut aturan tangan kanan bukan yang ini ya, tapi kita gunakan jempol kita searah dengan medan dengan arus listriknya, kita gunakan jadi arahnya ke dalam. Nah, kita letakkan keempat jari kita yang ditekuk satu sebelum menekuknya di ujung sini. Jadi kita lihat medan magnetika seperti ini akibat segmen ini. Nah, bila kita bahas pada segmen ini, maka medan magnetiknya akan begini ya. Nah, kita bahas pada segmen ini, medan magnetiknya akan dalam bidang gambar. Nah, ini tidak akan digambarkan detail lagi karena akan membingungkan. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah titik amatnya adalah Z topi, posisi elemen kawatnya adalah R topi, sehingga vektor R ini adalah Z topi kurang R topi. Atau kalau kalian bisa gunakan penjumlahan vektor ini ditambah ini sama dengan Z. Akibatnya vektor ini adalah ini dikurang ini gitu. Jadi kita bisa peroleh seperti ini. Idealnya kita pilih R d theta. Theta topi, R-nya adalah Z topi kurang R topi. Besarnya vektor R adalah ini, Z kuadrat. Dari gambar ini, kita bisa pilih tangan theta adalah Z dibagi R. Nah, di sini tidak terlalu berperan sebenarnya, tapi kita lihat bahwa kita mengintegralkan terhadap theta ini, terhadap sudut ini. Nah, ini kita harus pilih sudut yang lain, sudut theta, tapi ini kita pilih sudut beta. Jadi beta ini nilainya konstan, kan kita bahas pada titik yang sama di sini. Jadi tangan beta adalah Z dibagi R besar. Nah, kemudian karena kita mengintegralkan keliling dari suatu busur lingkaran atau cincin, jadi kita pilih vektor satuannya menggunakan koordinat polar atau koordinat silinder. Theta topinya adalah minus X topi sin theta tambah Y cos theta, sedangkan vektor satuan R-nya adalah X topi cos theta tambah Y topi sin theta. Nah, semua ini kita substitusi ke sini. Jadi ini tadi ada R sama dengan Z topi kurang R topi. R topinya kita substitusi dari sini. Kemudian di sini ada DL-nya R, D theta, theta topinya kita substitusi dari sini. Jadi ini ke sini. Terus kemudian yang ini kita substitusi ke sini. Nah, kemudian itu kita masukkan ke rumusnya. Jadi rumus yang awalnya, rumus yang ini. Ya. Kita masukkan ke sini, kita peroleh seperti ini. Nah, di sini kan ada ini dari elemen busur lingkarannya ada X topi sin theta minus X topi sin theta tambah Y topi cos theta. Sementara dari vektornya ada Z topi minus R cos theta, X topi minus R sin theta, Y topi. Jadi di sini ada 2 suku dicrosskan dengan 3 suku. Jadi ada 6 suku sebenarnya.
tetapi ada suku-suku yang 0. Jadi adalah X topi, dot X topi ini 0, cross ini 0, Y topi, cross Y topi dan 0. Jadi tersisa tinggal 4 suku, ya 1, 2, 3, 4. Jadi kalian bisa telusuri sendiri. Nah, kemudian di sini kebetulan ada yang bagus untuk Z topi, ada R sinus kuadrat theta, di sini R cos kuadrat theta, ya. Dan di sini bisa tinggal menjadi R. Nah, di sini kalian bisa memeriksa apakah ini benar. Contohnya adalah ini satuannya adalah panjang. Z satuannya panjang, cos theta tidak ada satuan, Z satuannya panjang, sin tidak ada satuan. Di sini satuannya adalah R, jadi sama-sama satuan panjang. Jadi sampai ke sini penurunannya masih benar. Kemudian ini kita substitusi lagi ke yang ini, sehingga kita bisa lihat kita punya 3 suku ya. Jadi elemen medan magnetik pada arah X, pada arah Y, dan pada arah Z. Nah, untuk mendapatkan medan magnetik kita integralkan dB, integralkannya ini. Jadi kita perlu nanti ada X, BX, sama Y, BY, tambah Z, B, BZ. Sementara BX adalah integral dari ini, BY adalah integral dari ini, BZ adalah integral dari ini. Jadi kita jabarkan, kemudian kita lihat bahwa yang BX ini adalah integral cos theta d theta, jadi dapat sin theta, kita masukkan batas-batasnya menjadi integral tentu dari theta 1 sampai theta 2, yang sin theta integralkan jadi minus cos theta, minus cos theta dari batas bawah sampai batas atas. Untuk yang Z hanya integral theta, berarti dari theta 1 sampai theta 2, batas atas kurang batas bawah. Nah, ini kita sudah peroleh rumusan X, BY, BZ-nya untuk medan magnetik di titik ini, yang jaraknya 30 Z dari pusat busur lingkaran, di mana segmennya bisa mulai dari theta 1 dihitung dari sum X sampai theta 2 dihitung dari sum X. Jadi misalnya kalau satu lingkaran berarti dari 0 sampai 2pi. Tapi kalau setengah lingkaran bisa dari 0 sampai pi, atau dari pi per 2 sampai 3 pi per 2, dan seterusnya. Nah, sekarang terdapat beberapa kasus. Jadi contohnya, misalnya kita bahas, dia setengah lingkaran tapi dari 0 sampai pi. Jadi kita 0, kita 2-nya pi. Z-nya kita ambil di atas, jadi lebih besar pada 0. Kita peroleh Bx-nya adalah 0. Ya. Jadi tidak ada medan pada arah X. Hanya ada pada arah Y, nilainya positif. Pada arah Z, nilainya positif. Jadi arahnya ke sana. Ini bidang ini adalah bidang pada bidang XZ ya. Nah, sekarang kalau kita ambil satunya lagi dari pi sampai 2pi, akan kita peroleh tetap sama pada bidang XZ, tapi arahnya ke sana. Jadi BX-nya tetap 0, tidak ada yang off bidang. B-nya kurang dari 0, ya, karena negatif. BZ-nya lebih besar pada 0. Syaratnya theta 1 pi, theta 2 adalah 2pi. Nah, sekarang bisa juga kita pilih segmen kawatnya seperti ini. Dari theta sama dengan pi per 2 sampai 3 pi per 2. Ya. Jadi kita bahas bidang ini bidang XZ ya. Jadi medan magnetiknya B berada pada bidang XZ, theta 1-nya setengah pi, theta 2-nya 3 per 2 pi, Z-nya masih lebih besar dari 0, kita bahas di atas, dari BZ, BX-nya kurang dari 0, jadi menuju X negatif ke sana, ini X positif, ini X negatif. B-nya sama dengan 0, tidak ada komponen pada arah Y, BZ-nya lebih besar pada 0. Nah, berikutnya kita bahas bila kawatnya di sini. Sama, hanya berada pada bidang XZ, jadi theta 1-nya 3 per 2 pi, theta 2-nya adalah setengah pi, atau bisa juga dibahas 5 per 2 pi, supaya angka-angkanya besar. Z-nya besar pada 0, masih pas di atas, BX-nya besar pada 0, jadi menuju X positif di sini. B-nya 0, tidak ada pada arah Y, BZ-nya besar pada 0, jadi ada arah ke atas. Nah, kemudian kalau cincinnya penuh gimana? Jadi kita bahas, theta 1-nya 0 mulai dari sini, sampai 2pi muter ke sini. Nah, kita lihat, BX-nya 0, tidak ada komponen pada arah X, tidak ada komponen pada arah Y, semuanya hanya komponen pada arah Z. Jadi begitu cincinnya penuh, hanya ada komponen pada arah Z. Nah, sekarang dari sini kita tadi bahas cincinnya penuh. Bisa juga dari sini kita bahas Z-nya kita bikin 0, jadi dia terletak di pusat lingkaran busurnya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, BX-nya akan 0, B-nya akan 0, BZ-nya lebih besar pada 0, jadi arahnya ke atas. Jadi theta satunya bisa di mana saja,
dalam 0-2pi, theta 2-nya lebih besar dari theta 1. Jadi kalau theta 1-nya di sini, theta 2-nya di sini. Atau theta 1-nya, theta 2-nya di sini. Jadi kalian bisa lakukan itu. Nah, kenapa Bx dan By-nya bisa 0? Karena di sini kita lihat, Bx-nya mengandung Z. By-nya mengandung Z. Nah, pada saat kita bahas di sini, maka Z-nya 0. Jadi otomatis ininya akan 0, ininya akan 0. Nah, kemudian untuk kasus yang khusus ini, ya, Bx 0, By 0, karena dia cincinnya penuh, BZ-nya adalah min 0i per 2R. Ya. Jadi di pusat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk vektornya adalah min 0i per 2R. Nah, ini salah satu rumus yang sering dipakai nanti akan digunakan pada saat kita menghitung medan magnetik oleh solenoida bila menggunakan komputer Safat. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi.